Salah satunya di poin kedua ya, ada 4 jabatan yang dapat tersedia ya untuk teman-teman penata. Oh, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan memberikan informasi terkait seleksi P3K tahun 2024. Nah, hari ini Mimin akan bahas tentang headline yang disampaikan dari teman-teman JPNN ya. Menpan RB Bu Rini ya mengungkapkan tantangan seleksi P3K 2024 honorer jangan kaget. Nah, ini adalah headline yang akan Mimin bacakan ya. Menpan RB ya Bu Rini Widianti mengungkapkan masalah yang muncul pada seleksi P3K 2024. Menpan RB Rini menegaskan bahwa salah satu prioritas utama pemerintah saat ini adalah menyelesaikan masalah tenaga non-ASN atau honorer yang terdaftar di pangkalan data atau database Badan Kepegawaian Negara. Nah, teman-teman sudah tahu bahwa tahun ini untuk seleksi P3K sendiri itu memang dibuka hanya untuk menyelesaikan tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah ya. Jadi teman-teman yang di swasta itu tidak bisa ikut. Jadi memang P3K tahun ini dalam rangka menyelesaikan tenaga non-ASN yang harus selesai atau habis di Desember 2024 ini. Dikatakan pelaksanaan pengadaan P3K 2024 dilaksanakan dalam 2 periode. Ya, sekarang sedang berjalan di periode kedua ya, di mana periode satu saat ini telah pengumuman ya, sampai dengan batas waktu 31 Desember 2024. Seperti sudah pernah disampaikan bahwa bagi tenaga non-ASN atau honorer yang tidak lolos seleksi P3K 2024 tahap satu dapat mengikuti seleksi tahap kedua. Pendaftaran ini untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga non-ASN, khususnya yang terdaftar dalam database BKN, agar dapat mengikuti seleksi baik pada periode pertama maupun kedua. Ini menurut Bu Menteri Rini dalam rapat koordinasi percepatan pendataan tenaga non-ASN melalui seleksi P3K tahap 2 secara daring. Namun menurut beliau, dalam pelaksanaannya, pemerintah menghadapi tantangan. Salah satunya ketidaksesuaian usulan formasi P3K 2024 dengan data honorer di database BKN. Selain itu, belum optimalnya penyerapan tenaga non-ASN pada pendaftaran periode pertama. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, dari jumlah tenaga non-ASN nih ya, jumlah data non-ASN itu ada 2.359.746. Kemudian ini sudah lulus ya di tahun pelaksanaan 2021 sampai 2023 sebanyak 570.696. Nah, ini menyisakan tenaga non-ASN sebanyak 1.789.050, di mana yang sudah daftar di P3K tahap satu adalah sebanyak 1.383.667. Nah, masalahnya di sini terdapat yang tidak memenuhi syarat cukup banyak ya. Ini ada 30-an ribu sekian ya. Ini cukup banyak ya. Selisih belum mendaftar pada CPNS dan P3 ke tahap satu itu ada 334.000 orang ya. Ini cukup banyak sekali. Jadi memang ada teman-teman yang di periode satu yang berhak mengikuti sebenarnya tapi tidak ikut ya. Atau bahkan gagal. Makanya teman-teman membuka kesempatan lagi teman-teman Menpan ya, seperti yang sudah Mimin sampaikan, ada perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 7 Januari 2025. Instansi pemerintah, khususnya pemerintah daerah, tidak mengusulkan formasi P3K dengan pertimbangan keterbatasan anggaran. Ini adalah faktor yang cukup mempengaruhi jumlah formasi yang dibuka oleh instansi daerah untuk tahun ini. Jadi memang ada banyak daerah yang membuka jumlah formasinya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah honorer non-ASN-nya. Percepatan penyerapan tenaga non-ASN menjadi P3K, teman-teman Menpan telah mengeluarkan Kepmen nomor 634 ini ya, ini Mimin sudah bahas tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024. Jadi teman-teman yang eh, tidak memenuhi syarat di tahap pertama ya sudah ikut tapi TMS atau belum ikut sama sekali atau gagal dalam ikut seleksi CPNS itu dapat ikut lagi ya di periode yang kedua. Ini adalah Kepmenpan yang dikeluarkan dari teman-teman Menpan RB ya untuk membantu menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN.
Kriteria ini mencakup tenaga non-ASN yang dinyatakan TMS ya pada seleksi administrasi P3K tahap 1, TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS, serta non-ASN database BKN yang belum mendaftar pada pengadaan ASN. Ini adalah kriteria yang dapat mendaftar kembali ya bagi teman-teman yang memenuhi kriteria ini. Karena itu, Menteri ini menghimbau kepada para pejabat pembina kepegawaian, instansi pusat dan daerah termasuk para pengelola kepegawaian untuk tetap menyiapkan anggaran ya, menyiapkan anggaran bagi pegawai non-ASN baik yang lulus melalui P3K penuh waktu maupun karena keterbatasan anggaran menjadikan pegawai non-ASN menjadi P3K paruh waktu. Nah, di tahun ini ada sedikit perbedaan di mana P3K-nya dibagi menjadi dua skema ya. Bagi teman-teman yang lulus dan dapat mengisi formasi, itu akan dijadikan P3K penuh waktu. Tapi teman-teman yang tidak mendapatkan formasi atau keterbatasan formasi atau dan hal yang lainnya, itu akan menjadi P3K paruh waktu. Nah, mekanismenya sedang dibahas terkait penggajian dan lain-lainnya. Para PPK agar mengoptimalkan pendaftaran dan mendorong pegawai non-ASN yang ada di lingkungan instansi masing-masing untuk mengikuti seleksi, serta memberikan bimbingan yang jelas mengenai tahapan dan mekanisme dari afirmasi kebijakan pemerintah. Menpan RB ini juga menegaskan apabila dalam pelaksanaannya masih ada yang tertinggal, karena PPK instansi tidak mengindahkan kebijakan tersebut, maka akan berdampak pada terhambatnya pengalihan status pegawai non-ASN atau honorer menjadi P3K, baik itu penuh waktu maupun paruh waktu. Jadi memang pemerintah mengharapkan semua instansi membuka formasi dan semua yang berhak mendaftar harus melakukan pendaftaran ya. Kemudian selain itu juga Bu Rini berpesan kepada teman-teman dari BKN ya untuk melakukan sosialisasi dan memberikan kemudahan dalam pendaftaran peserta dari pegawai non-ASN dan mengoptimalkan kelulusan ya. Ini poinnya adalah mengoptimalkan kelulusan dan pengangkatan bagi mereka yang telah mendaftar dan mengikuti seleksi. Ini adalah beberapa hal yang telah dilakukan teman-teman Menpan RB. Salah satunya adalah ini ya, memastikan tenaga non-ASN khususnya yang terdaftar dalam database BKN mendaftar dan mengikuti SKD. Memastikan data sesuai dengan kebijakan seleksi periode kedua pada 4 jabatan yang tersedia. Jadi ini ada 4 jabatan yang tersedia yang teman-teman dapat daftar di periode kedua ya. Memastikan kelulusan bagi tenaga non-ASN yang mendaftar dan mengikuti SKD. Memastikan pengangkatan pada jabatan teknis, kesehatan, atau pendidikan sesuai kualifikasi pendidikan jabatan dan unit kerjanya. Kemudian memastikan ketersediaan anggaran P3K penuh waktu maupun paruh waktu ya, belanja pegawai non-belanja pegawai. Jadi ada beberapa langkah ya. Salah satunya di poin kedua ya, ada 4 jabatan yang dapat tersedia ya untuk teman-teman penata. Salah satunya di poin kedua ya, ada 4 jabatan yang dapat tersedia ya untuk teman-teman penata. Nah, ini adalah solusi yang disampaikan dari teman-teman Menpan dan BKN untuk menyelesaikan tenaga honor yang terkendala di tahun ini. Di mana yang paling banyak itu adalah memang instansi itu membuka formasi yang sangat sedikit sekali. Jadi ada beberapa atau banyak yang tidak bisa melamar karena tidak linear dengan ijazahnya. Nah, demikian informasi yang dapat Mimin sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Salam satu data.